Sesungguhnya dunia ini begitu manis dan hijau, dan Allah mempercayakan kalian pada manusia untuk mengurusinya. Allah ingin lihat bagaimana perbuatan kalian. Karena itu jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguhnya fitnah pertama kali dari kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua PW Salimah Sumatera Utara Ibu Nur Azizah Tambunan. Assalamualaikum Ibu. Yang mana Ibu? Oh, belum datang. Yang saya hormati Ketua PD Salimah Kota Medan Ibu Yusrida Safitri Marpaung, dan seluruh panitia penyelenggara DKM Masjid Al Jihad. Masya Allah, ini kayaknya udah beberapa kali saya datang ke Al Jihad ya, Masya Allah. Serta para tokoh masyarakat, para ustadzat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga di hari Ahad siang ini hari Ahad kan ya? Ya, semoga di hari Ahad ini semuanya dalam keadaan sehat, ngantuk-ngantuk sedikit tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap semangat mendengarkan ceramah. Saya cerita sedikit, mohon izin Ibu sekalian. Tadi pagi saya mendarat dari Jakarta ke Kota Medan, dan tadi ada wisuda sekitar 35 lebih para penghafal Quran dari Pesantren Tahfidz Maskar Mufat cabang Medan. Jadi tadi pagi menghadiri dulu acara wisuda, dan alhamdulillah hari ini bertemu bersama dengan teman-teman semuanya. Sehat ya? Hari ini kita bahas tema kita mengenai wanita antara anugerah dan fitnah. Masya Allah. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Yang indah-indah itu disebutkan yang pertama adalah wanita-wanita, kemudian anak-anak, dan harta yang banyak. Ayat tersebut dilanjutkan dengan perincian mengenai harta. Ada emas, perak, kuda, binatang ternak, sawah, ladang, dan sebagainya. Namun dalam surah Ali Imran ayat 14 dijadikan yang indah itu pertama kali disebut adalah wanita. Apakah wanita indah? Apanya yang indah dari wanita? Semuanya. Apanya? Suaranya indah? Jalannya indah? Gerak-geriknya? Bentuk tubuhnya, senyumnya indah, Masya Allah. Ya, perempuan ini dikatakan sebagai sesuatu yang indah terlihat di mata manusia, ya, yang bisa memikat jiwa setiap yang melihatnya. Itu wanita, Masya Allah. Sehingga wanita ini disebut-sebut sebagai ujian terbesar, ujian terdahsyat bagi kaum laki-laki. Makanya dikatakan zunal linas hubbus syahawati minan nisa. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebut juga Rasulullah SAW ingatkan, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan daripada laki-laki selain fitnah wanita. Kadang-kadang kita sering dengar kalimat yang mengatakan hati-hati, ujian adalah harta tahta wanita. Ujian harta kadang-kadang selamat, ujian tahta kadang-kadang selamat, ujian wanita kadang-kadang enggak selamat. Benar enggak seperti itu? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Sesungguhnya dunia ini begitu manis dan hijau, dan Allah mempercayakan kalian pada manusia untuk mengurusinya. Allah ingin lihat bagaimana perbuatan kalian. Karena itu jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguhnya fitnah pertama kali dari kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Kadang-kadang orang selamat dari masalah yang lain-lain, namun
yang menjadi ujian dahsyat adalah wanita. Kalau bagi para wanita, laki-laki juga. Kalau bagi para laki-laki, wanita. Begitu. Jadi posisi perempuan ini, masya Allah, dia bisa menjadi anugerah yang luar biasa yang akan saya ceritakan pada hari ini, kisah para wanita-wanita penghuni surga. Tapi dia juga bisa menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, sedikit cerita kita ulang kembali, adalah orang yang tidak disukai oleh abang-abangnya, ya, oleh kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya ini merasa iri dikarenakan Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, abang-abangnya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur, dan kemudian akhirnya ditemukan oleh seorang pedagang, seorang musafir, dan dijuallah Nabi Yusuf alaihissalam ke sebuah pasar di Mesir. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh seorang yang penting, seorang yang kaya raya, seorang menteri yang sangat berpengaruh di Mesir. Dan singkatnya, Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam sebuah istana yang sangat megah, dan ada seorang istri dari menteri tersebut yang kemudian kita kenal dengan nama Zulaikha. Yang seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf alaihissalam semakin besar, semakin tumbuh dengan begitu tampan, dan Zulaikha setiap hari melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka diceritakan dalam satu kisah di dalam Al-Quran bagaimana Zulaikha berada dalam satu kamar dan untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam menyukai Zulaikha, kawan-kawan sekalian? Kira-kira sama Zulaikha, seorang gadis terhormat, seorang gadis yang cantik, bukan gadis ya, seorang wanita yang cantik, terhormat, terpandang. Suka nggak kira-kira Nabi Yusuf alaihissalam kepada Zulaikha? Dan pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemuda yang memiliki gejolak, tentu saja yang namanya pemuda, dan jauh dari kampung halamannya. Mari kita lihat teman-teman semua dalam surah Yusuf ayat ke-24. Diceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Surah Yusuf ayat 24. Maka di sini kita bisa lihat seorang Zulaikha yang cantik, yang terpandang, yang terhormat, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun memiliki ketertarikan. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam terhadap godaan wanita yang dahsyat ini. Banyak sekali dalam kisah-kisah teman-teman sekalian bagaimana orang-orang salih ini Allah selamatkan dari fitnah wanita karena keimanannya yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam dibantu oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Allah memberikan gambaran atau bayangan Nabi Yakub alaihissalam, gambaran ayahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam Allah tolong dengan berlari meninggalkan Zulaikha. Kisah-kisah yang lainnya banyak teman-teman sekalian. Bagaimana kita ingat dalam sebuah hadits riwayat muttafaqun alaih, ada 3 orang yang pada saat itu sedang berjalan-jalan, lalu terjadi badai yang besar, badai yang dahsyat. Kemudian mereka berlindung di dalam sebuah gua. Kemudian tanah longsor, ada batu yang besar menggelinding dan menutup pintu gua. Mereka mendorong batu tersebut agar mereka bisa keluar dari gua tersebut, namun mereka tidak memiliki kekuatan. Maka mereka melakukan tawasul dengan wasilah amal soleh mereka agar Allah menyelamatkan mereka keluar dari
gua tersebut. Orang pertama mengatakan, ya Allah, saya orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua saya berikan mereka makan, mereka minum, dan Allah nilai itu sebuah amal salih, maka Allah geser batu itu. Ternyata kalau kita berdoa, teman-teman sekalian, amal-amal salih kita ini bisa membantu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua mengatakan, ya Allah, saya pernah mencintai seseorang dan ada kesempatan untuk saya bisa mendekatinya dan dia pun mencintai saya. Ada kesempatan kita sedang bersama, namun aku tinggalkan dia, ya Allah, dari godaan yang dahsyat ini karena aku mencintainya. Aku tinggalkan dia karenamu, ya Allah. Dan Allah nilai ini sebuah ibadah yang sangat luar biasa, teman-teman semua. Karena tidak mudah kita mencintai seseorang, ada kesempatan untuk bersama, lalu orang ini pergi meninggalkan pasangannya itu demi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nilai ini sebagai sebuah ibadah yang luar biasa. Maka Allah geser batu itu. Allah nilai ini sebuah perjuangan yang luar biasa untuk meninggalkan yang dicintainya demi Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga mengatakan, aku memberikan gaji kepada pegawaimu, ya Allah. Sikatnya begitu. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Jadi di sini kita bisa lihat tidak mudah, teman-teman sekalian. Kadang-kadang ada satu masa di mana kita begitu berkeinginan dengan godaan-godaan yang begitu dahsyat, namun ternyata Masya Allah orang-orang yang berhasil meninggalkannya Allah bantu dengan sangat luar biasa. Cerita berikutnya, teman-teman semua, saya akan banyak cerita-cerita ini bagaimana banyak sekali orang-orang yang akhirnya harus jatuh dikarenakan tidak bisa menahan godaan atau fitnah yang begitu dahsyat. Tadi saya katakan perempuan ini Masya Allah indahnya luar biasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan karena saking indahnya lah suruh kita untuk menutup aurat kita dengan baik, teman-teman semua. Makanya dalam surah Al-Ahzab 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adana yafrafna fala yu'dain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Kenapa? Karena semua lekak-lekuk tubuh ini semuanya indah. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta agar keindahan itu ditutupi berdasarkan surah Al-Ahzab ayat ke-5. Tidak lagi, teman-teman semua, Rasulullah, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Di satu sisi juga dikatakan seburuk wanita. Saya mau kisahkan kisah seorang penghafal Al-Quran yang sebagai mengenal kisah itu, seorang tabi'in namanya Abdah bin Abdurrahim yang keimanannya tidak lagi diragukan. Dikisahkan beliau adalah seorang mujahid yang hafal Al-Quran. Beliau terkenal dengan keilmuannya, beliau terkenal dengan kejuhutannya, beliau adalah orang yang ahli ibadah, beliau terkenal sebagai orang yang juga puasanya, ketakwaannya luar biasa, Masya Allah. Namun ternyata ada musibah di akhir hayatnya, teman-teman semua. Pada saat itu Abdah bin Abdurrahim adalah orang yang menghafalkan Al-Quran di luar kepala. Namun ternyata ketika terkena fitnah wanita, maka semua hafalannya hilang, teman-teman semua. Bagaimana kisahnya? Pada saat itu umat Islam sedang melawan Romawi. Kemudian mereka berperang untuk melawan Romawi. Saat itu kaum muslimin sedang mengepung kampung Romawi. Tiba-tiba matanya Abdah bin Abdurrahim ini tertuju kepada seorang wanita Romawi di dalam sebuah benteng. Langsung menyukai wanita tersebut pada pandangan pertama dan kemudian lupa segala-galanya dengan wanita tersebut. Maka akhirnya Abdah bin Abdurrahim ini diceritakan mengirimkan surat cinta kepada wanita Romawi tersebut, menyampaikan perasaannya, dan wanita itu menyambut cintanya Abdah bin Abdurrahim dengan syarat harus meninggalkan pasukan muslimin. Kalau ingin bersama dengan wanita tersebut, bersama dengan wanita itu dan meninggalkan kaum muslimin lainnya. Syahwat ini memenuhi relung hatinya Abdah bin Abdurrahim sampai-sampai Abdah ini lupa dengan keimanannya. Tuli akan peringatan dari Al-Quran, hatinya terbangun tembok anti hidayah, teman-teman semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7 disebutkan, Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Astagfirullahaladzim.
wanita ini mampu membawa seorang Aqdah bin Abdurrahim, seorang yang salih, meninggalkan kaum muslimin lainnya untuk bersama dengan wanita tersebut. Kemudian beberapa tahun setelah itu, tentu saja para sahabat-sahabatnya merasa kehilangan dengan Aqdah, dan sampai suatu ketika mereka bertemu lagi dengan Aqdah bin Abdurrahim, dan kemudian para sahabat itu bertanya, di manakah Al-Quranmu yang dulu? Engkau adalah seorang penghafal Quran, engkau orang yang salih, tapi karena seorang wanita engkau jadi seperti ini. Di mana hafalan Quranmu yang dulu? Maka Aqdah bin Abdurrahim ini pun membaca, aku telah lupa semua isi Al-Quran kecuali 2 ayat saja, katanya, yaitu surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Kemudian Aqdah membaca 2 ayat yang dihafalkannya itu, semuanya telah hilang. Kata Aqdah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang tak beriman itu seringkali nanti di hari akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Kemudian Aqdah melanjutkan lagi hafalannya yang tersisa dalam surah Al-Hijr ayat 3. Daruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi seolah-olah ayat ini menjadi pengingat bagi Aqdah bin Abdurrahim sendiri, teman-teman semua. Semuanya hilang hafalannya kecuali ayat yang sebetulnya menjadi nasihat untuk dirinya sendiri. Seorang hafidh, seorang penghafal Quran, seorang ahli ibadah saja bisa mengalami kejadian yang sedemikian dahsyat karena fitnah dari seorang wanita, apalagi kita yang hamba Allah yang biasa ini, teman-teman semua. Makanya dalam hadis surat muttafaqun alaih disebutkan, tidak pernah kutinggalkan setelahku fitnah yang lebih dahsyat bahayanya bagi kaum pria daripada fitnahnya wanita. Itu kisah yang terjadi di zaman tabi'in, di zamannya para ulama-ulama terdahulu. Sekarang teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan, kalau kita sudah tahu ternyata bahayanya begitu luar biasa, maka kita menjaga diri kita dengan salah satunya menutup aurat dengan baik, dengan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Hari ini saya lagi ingin menceritakan kisah kepada teman-teman semua tentang wanita-wanita yang menjadi anugerah. Kalau tadi wanita-wanita yang menjadi fitnah, sekarang wanita-wanita yang menjadi anugerah. Ada 4 wanita penghuni surga yang mau saya ceritakan pada hari ini tentang kisah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Ada 4 wanita penghuni surga. Siapa itu teman-teman semua? Dikatakan ada Maryam binti Imran yang namanya diabadikan dalam surah Maryam surah ke-19 di dalam Al-Quran. Ini wanita-wanita yang menjadi anugerah yang sangat luar biasa. Siti Maryam digambarkan menjadi wanita yang terbaik di masanya. Siti Maryam digambarkan menjadi seorang wanita yang menjaga kehormatan kesucian dirinya. Masya Allah, dikatakan sebagai wanita ahli ibadah, Siti Maryam. Wanita penghulu syurga berikutnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, cinta abadi dan cinta sejatinya Rasulullah SAW. Wanita ini sebagai anugerahnya Rasulullah dan anugerah bagi umat Islam. Wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan malaikat Jibril bahwa Siti Khadijah radhiyallahu anha dibangunkan rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebisingan, tidak ada kesusahan lagi. Sayyidatina Khadijah yang menyerahkan seluruhnya jiwa, raga, hartanya demi perjuangan dakwah Islam. Wanita ini hadir di muka bumi ini sebagai anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian ada Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, anak dari Nabi Muhammad SAW, yang digelari sebagai Ummu Abiha. Ummu Abiha maknanya adalah beliau seperti ibu bagi ayahnya. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, maka Siti Fatimah membantu untuk mengurus sang ayah. Siti Fatimah terkenal sebagai orang yang pernah meminta kepada Rasulullah pertolongan karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang begitu berat. Allah tidak memberikan asisten kepada Siti Fatimah, melainkan diajarkan untuk terus berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berzikir, karena semua apa yang kau kerjakan di rumahmu bernilai pahala yang sangat banyak. Dan yang ingin saya ceritakan pada hari ini adalah kisah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, yang kita kenal dengan kesabarannya. Boleh saya cerita tentang kisah Siti Asyah pada hari ini supaya kita belajar banyak hal dari kisah beliau, teman-teman semua.
Teman-teman mungkin sudah tahu, hanya saja kita ulang kembali. Kisah tentang Siti Asiyah ini banyak terdapat dalam surah Al-Qasas. Nanti saya akan ceritakan. Baik, ketika membahas kisah Asiyah, tak akan pernah mungkin lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Betul? Siapa Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa ini kisah yang paling banyak dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Taha, dan dalam surah Al-Qasas. Kisah dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang sangat mulia dari kalangan Bani Israel, Nabi yang bergelar Kalimullah karena diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Bani Israel? Kalau membicarakan Siti Asiyah, wanita yang menjadi anugerah Masya Allah, tidak lepas dari Nabi Musa, karena Siti Asiyah adalah ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini dari kalangan Bani Israel. Siapakah Bani Israel itu, teman-teman sekalian? Bani Israel adalah sebutan bagi keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Siapakah Nabi Yakub? Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua anak, satunya Nabi Ishak alaihissalam, satunya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dari seorang ibu, yaitu Siti Sarah. Nabi Ismail ibunya adalah Siti Hajar. Maka sekarang kita sedang bahas keturunannya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Ishak alaihissalam, yaitu Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang putra, dan mereka tinggal di Palestina. Dan nanti pada akhirnya Bani Israel ini menjadi 12 suku berdasarkan keturunan 12 putranya Yakub alaihissalam. Nah, putra ke-11-nya Nabi Yakub alaihissalam namanya Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, putra ke-11-nya Nabi Yakub, yang tadi kita ceritakan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dilempar ke dalam sumur, yang akhirnya diambil oleh musafir dan dijual ke Mesir. Kemudian di Mesir inilah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi tangan kanannya raja. Kemudian pada suatu ketika, saya ceritakan sangat cepat dan singkat ibu-ibu sekalian, di suatu ketika di Palestina dan sekitarnya terjadi paceklik yang sangat dahsyat, sehingga seluruh keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam berangkat ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah asal muasal Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam akhirnya banyak beranak pinak di Mesir. Masuklah kisahnya Fir'aun dan kisahnya Siti Asiyah. Di Mesir, teman-teman sekalian, ada bangsa Kipti, bangsa asli Mesir, dan juga bangsa Bani Israel yang tadi hijrah menuju ke Mesir. Nah, inilah mulai cerita tentang Asiyah di dalamnya. Di Mesir ada raja yang biasa disebut dengan nama Fir'aun. Fir'aun bermimpi bahwa ada orang dari kalangan Bani Israel menggulingkan kerajaannya. Makanya Fir'aun memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk membunuh bayi laki-laki di masa itu. Termasuk pada saat itu para pengawal hendak membunuh bayi Musa alaihissalam. Makanya ibundanya Nabi Musa alaihissalam meletakkan Musa alaihissalam ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan ke sungai. Yang kemudian peti itu ditemukan oleh Siti Asiyah. Nah, kisah ini kemudian bermulai. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduk berpecah belah dengan menindas segolongan mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas menceritakan kisah ini, teman-teman semua. Singkat cerita, pada saat itu maka peti yang hanyut itu ditemukan oleh Asiyah, dan kemudian Asiyah memohon kepada Fir'aun agar anak ini bisa diadopsi, bisa diambil, bisa dijaga. Awalnya Fir'aun tidak mau, tapi Fir'aun sangat mencintai Asiyah. Oleh karena itu Fir'aun menyetujui agar bayi Musa alaihissalam